Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan studi kasus pada pertemuan kasus siklus kedua ini. Beranggotakan saya Vela Novia Andesta, dan Tiara Eka Deana dan Nia Oktavia. Baiklah, langsung saja saya bagaimana fenomena berkaitan dan jenis-jenis pengangguran ekonomi. Kami akan konsep pengangguran di kasus tentang hal di industri teknologi di Indonesia. Pengangguran merupakan salah satu masalah penting dalam ekonomi. Ya, secara umum, pengangguran adalah kondisi ketika seseorang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan. Dalam teori ekonomi, pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis antara lain. Yang pertama, pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran struktural. Tiga, pengangguran musiman. Kasus yang akan kami berat dengan perubahan ekonomi digital yang saat ini berkembang pesat. Studi kasusnya. Studi kasus yang diangkat adalah fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK massal pada perusahaan startup di Indonesia sejak tahun 2023. Perusahaan besar seperti GoTo, Shopee, dan Tokopedia melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan. Hal ini terjadi karena global dan penurunan investasi serta pergeseran strategi bisnis. Ya, banyak kehilangan pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat. Baiklah, analisis kasus sama akan disampaikan oleh Tiara kepada kita, persilahkan. Baik, terima kasih Vela. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis studi kasus pertama, yaitu pengangguran struktural, di mana dalam pengangguran struktural, kasus ini berkaitan dengan pengangguran struktural yang disebabkan oleh perubahan model bisnis perusahaan, otomatisasi dan digitalisasi pekerjaan, serta siklus skill, serta kebutuhan skill yang berbeda. Banyak pekerja yang sebelumnya bekerja di bidang tertentu menjadi tidak relevan dengan kebutuhan perusahaan baru. Akibatnya, tenaga kerja harus melakukan reskilling atau upskilling di mana kebutuhan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan baru. Selanjutnya, dilihat dari pengangguran friksional, di mana kasus ini juga menimbulkan pengangguran friksional karena pekerja yang kena PHK membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan baru. Adanya proses seleksi dan pencocokan kerja, meskipun lowongan kerja masih tersedia. Namun, informasi tidak selalu sempurna dan proses pencarian kerja memerlukan waktu hingga pengangguran ini bersifat sementara. Hmm, Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Tiara. Analisis selanjutnya akan disampaikan oleh Nia. Kepada Nia, kita persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada analisis berdasarkan pelaku tenaga kerja. Dalam kasus yang kami angkat ini terdapat beberapa pelaku dalam pasar tenaga kerja, yaitu seperti perusahaan atau startup yang mengurangi tenaga kerja untuk selanjutnya kerja karyawan harus mencari pekerjaan baru dari menyediakan pelatihan mobilitas tenaga kerja dan seperti pekerja dan pelatihan. Interaksi antar pelaku ini menentukan ya
dan adaptasi terhadap ekonomi digital. Jadi kesimpulan dari presentasi kami kali ini itu kasus PHK massal di industri startup di menunjukkan bahwa pengangguran tidak hanya disebabkan lapangan kerja, tapi juga struktur ekonomi. Fenomena ini berkaitan dengan pengangguran struktural akibat perubahan kebutuhan skill dan pengangguran struktural akibat proses pencarian tenaga kerja. Hanya itu dari kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nia telah menyampaikan studi kasus selanjutnya. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali. Apabila ada kesalahan dan kurangan dalam teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.